Membuat soal online dengan Google Form. Masuk ke email, lalu klik icon Drive agar Bapak Ibu punya backup data. Pastikan pointer mouse ada di My Drive, klik New, klik More, pilih Google Form. Nanti keluar tampilan lembar kerja Google Form. Ketik judul soal atau LKS yang akan Bapak Ibu buat. Di sini saya contohkan penilaian harian. Di bawahnya ada bagian keterangan atau description. Saya tulis kelasnya dan semesternya. Nah, ini boleh bebas Bapak Ibu. Kita ingin mempercantik tampilan pada background soal supaya kelihatan lebih indah saja. Caranya adalah dengan mengklik icon di bagian sebelah kanan namanya Customize Themes. Lalu pilih warna untuk background. Kita akan sisipkan gambar, pilih Choose Image, cari gambar, lalu klik Insert. Nah, kelihatan lebih cantik tampilannya sekarang. Di bagian bawah judul soal itu adalah tempat untuk menuliskan soalnya. Namun sebelum kita menuliskan soalnya, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu atur dulu setting soalnya dengan mengklik icon setting yang ada di bagian kanan atas. Di sini ada 3 yang harus diatur, General, Presentation, dan Quizzes. Saya akan terangkan satu persatu. Bagian general itu di bagian tengah, itu ada tulisan Restrict in Users in BPK Penabur. Artinya adalah anak harus menggunakan email penabur untuk menjawab soal. Saran saya, checklist ini dihilangkan saja. Karena kita tidak tahu kondisi perangkat elektronik yang digunakan oleh anak-anak, apakah ada email lain lagi yang aktif. Ya, ini biasanya saya hilangkan supaya kalau ada email lain yang aktif, anak-anak tetap bisa mengerjakan soal. Yang di bagian bawah ada tulisan limit to one response, artinya anak-anak hanya bisa mengerjakan 1 kali atau boleh lebih. Apabila bagian ini di checklist, berarti anak hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. Seandainya checklist dihilangkan, anak boleh mengerjakan lebih dari 1 kali. Nah, ini tergantung kepentingan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau sifatnya PH, ya berarti hanya 1 kali. Tapi kalau sifatnya latihan, boleh lebih dari 1 kali. Di bagian presentation ada tertulis shuffle question order. Kalau Bapak Ibu checklist, berarti soal bisa diacak. Tapi dalam hal ini saya hilangkan checklistnya karena saya ingin membuat soal yang berurut. Nah, yang terakhir, ini bagian yang terpenting adalah quizzes. Ada tulisan make this a quiz. Artinya, soal ini akan kita buat quiz, jadi kita aktifkan. Nah, seperti ini. Lalu di bagian bawah, ini yang penting juga. Ada teks tertulis respondent can see. Yang pertama adalah miss questions, artinya pertanyaan yang terhilang. Apakah responden atau anak-anak yang mengerjakan soal akan melihat pertanyaan yang hilang
atau yang terlewat. Nah, yang bagian kedua itu adalah correct answer. Artinya apakah anak-anak dapat melihat jawaban yang benar. Dan yang terakhir point value artinya adalah apakah anak-anak dapat melihat poin nilainya. Kalau memang tiga-tiganya responden atau anak harus melihat atau bisa melihat, tiga-tiganya di checklist. Tapi kalau tidak, hilangkan checklistnya. Atau Bapak Ibu silakan pilih, kalau bisa satu yang dilihat saja, satu yang di checklist. Kalau bisa dua yang dilihat saja, dua yang di checklist. Ya, ini boleh bebas. Kalau sudah selesai, klik save. Ya, Bapak Ibu lihat sekarang bagian penulisan soalnya. Ada tulisan untitled question, ini adalah tempat untuk menuliskan soalnya. Bisa diketik atau di-copy dari soal dari yang sudah diketik di Microsoft Word. Ya. Lalu bagian tengah adalah untuk menyisipkan image atau pictures atau gambar. Bagian kanan itu menandakan Bapak Ibu diminta untuk memilih jenis soal. Apakah itu jawaban pendek atau short answer? Atau jenis soal yang drop down atau multiple choice. Di sini saya memilih multiple choice atau pilihan ganda sebagai latihan awal. Nah, di sebelah kanan ini ada icon. Yang bagian atas adalah add question untuk menambahkan soal. Di bawahnya itu adalah import question untuk mengambil soal yang sudah Bapak Ibu tulis di Google Form juga. Jadi untuk mengcopy soal. Lalu yang di bawahnya lagi, itu ada add title untuk menambahkan judul. Yang di bawahnya lagi adalah add image untuk menambahkan gambar. Yang di bawahnya lagi adalah add video untuk menambahkan video apabila ada video yang akan ditampilkan. Lalu add session untuk membagi soal dalam beberapa bagian. Misalkan bagian pertama untuk soal KD1, bagian kedua untuk soal KD2. Nah, sekarang kita masukkan soalnya. Dalam hal ini saya akan mengcopy soal dari Microsoft Word. Saya copy. Seperti biasa Bapak Ibu copy, klik kanan, pilih copy. Klik kanan, paste. Ya. Lalu untuk jawaban pilihannya saya copy juga sekaligus 4 pilihan jawaban. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik answer key, artinya saya akan menentukan jawaban mana yang benar. Dalam hal ini saya pilih yang nomor D. Yang huruf D, yang pilihan D. Lalu poinnya, kalau seandainya benar, ini saya pilih 10. Lalu klik done. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan masukkan gambar yang sudah pernah saya simpan di folder pictures dalam harddisk komputer saya. Saya pilih gambar keyboard, lalu klik open.
Ini saya perkecil gambarnya supaya kelihatan lebih baik tampilannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik required, artinya adalah soal ini wajib dikerjakan. Di bagian kanan ada tanda titik 3. Ini ada keterangan shuffle apabila soal akan diacak. Tapi dalam hal ini, saya akan membuat soal berurut saja karena sudah ada nomornya, nomor soalnya. Saya klik add question. Lalu saya masukkan soal yang kedua. Saya copy pilihan jawabannya juga. Klik kanan, copy. Langsung di paste. Ya. Ya. Setelah itu, saya klik answer key untuk menentukan jawaban yang benar yang mana. Isi poin nilainya apabila benar, klik done. Ya. Kalau sudah, jangan lupa klik required. Untuk melihat hasilnya, saya klik icon preview di sebelah kanan atas. Nah, ini hasil tampilannya. Tapi maaf Bapak Ibu, sepertinya saya ada yang terlupakan. Nama anak dan kelas belum ada di sini. Saya akan sisipkan saja. Klik ikon pensil di bawah kanan layar untuk menyisipkan nama anak dan kelas. Klik add question. Lalu di sini saya tulis nama terlebih dahulu. Pilih short answer. Karena nanti bentuknya anak harus mengisi nama. Berarti di sini pilihannya saya pilih short answer saja. Tidak usah klik answer key. Jangan lupa klik required. Pilih add question lagi untuk menyisipkan kelas. Lalu saya pilih bentuk drop down. Jadi nanti anak tinggal memilih tanda panah ke bawah untuk memilih kelasnya. Ini saya isikan dari 6A sampai 6D. Nah, seperti ini. Ya, klik required. Artinya anak harus atau wajib mengisi. Tidak usah klik answer key karena bukan berupa pertanyaan soal. Klik preview untuk melihat hasilnya. Nah, ini nama anak harus diisi. Lalu kelas bentuknya drop down. Jadi anak tinggal klik tanda panah ke bawah, pilih kelasnya. Setelah itu baru anak-anak dipersilakan untuk menjawab soal. Klik ikon pensil untuk mengedit apabila ada hal yang terlewat atau salah Bapak Ibu kerjakan.
Nah, seperti ini.